Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum memulai video, kita kenalan dulu yuk. Di kelompok 11 ada Ahmad Amar Zidan, Azizah Kurata Ayuni Usfan, Fadila Angeli, dan ada Farah Aisyah Bila Putri. Di sini kita akan menjelaskan nih tentang metabolisme, terkhususnya pada sapi. Lalu, apa itu metabolisme? Metabolisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabol yang berarti berubah. Ada beberapa pendapat menurut para ahli apa itu metabolisme. Yang pertama ada Leininger. Metabolisme adalah aktivitas sel yang sangat terkoordinasi, mempunyai tujuan dan mencakup berbagai kerjasama di banyak sistem multi-enzim. Menurut Webster dan Lim, metabolisme adalah semua bentuk perubahan maupun transformasi baik kimiawi dan energi di dalam tubuh. Harford dan Hardy mengatakan, sebelum energi diberikan untuk melakukan pertumbuhan, energi digunakan terlebih dahulu untuk melakukan metabolisme. Dan menurut Widi Winarni, cara sederhananya, metabolisme adalah suatu pertukaran antara zat makhluk hidup dengan lingkungannya. Karena pada kali ini, kita akan membahas metabolisme pada sapi. Kalian tahu gak sih metabolisme apa aja yang ada pada sapi? Metabolisme pada sapi ada berbagai macam. Salah satunya metabolisme karbohidrat yang akan kita bahas sekarang. Di metabolisme karbohidrat sapi ada dua macam proses, yaitu yang pertama ada fermentasi karbohidrat dalam rumen. Proses pencernaan karbohidrat dalam rumen merupakan proses yang kompleks dan akan mengalami dua tahap pencernaan, yaitu pencernaan oleh enzim ekstraseluler dan enzim intraseluler mikroba. Tahap pertama, karbohidrat yang masuk rumen akan difermentasi oleh enzim ekstraseluler menghasilkan monomernya berupa oligosakarida, disakarida, dan gula sederhana. Tahap kedua, monomer itu difermentasi lebih lanjut oleh enzim intraseluler membentuk pirufat melalui lintasan Embden-Meyerhof dan pentose fosfat. Yang kedua ada fermentasi pirufat dalam rumen. Pirufat adalah bentuk produk intermedier yang segera dimetabolis untuk membentuk produk utama pencernaan fermentatif dalam rumen, yaitu asam-asam lemak rantai pendek yang biasa disebut asam lemak atsiri atau VFA. Pirufat yang dihasilkan dalam proses fermentasi karbohidrat dalam rumen akan dimetabolisasi lebih lanjut menjadi produk-produk seperti di bawah ini. Yang pertama ada produksi asam laktat. Laktat dalam rumen dibentuk dari pirufat melalui enzim NAD. Yang kedua ada pembentukan asetil-CoA. Asetil-CoA yang diperlukan untuk berbagai reaksi selanjutnya dibentuk melalui beberapa reaksi, yaitu Nah, sekarang kalian udah tahu kan tentang urutan metabolisme pada sapi? Karena sapi termasuk dalam hewan ruminansia, lalu kalian tahu nggak apa itu hewan ruminansia? Ruminansia adalah hewan pemakan hijauan atau herbivora yang memiliki lambung dengan beberapa ruangan yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ruminansia berasal dari kata Latin ruminate yang berarti mengunyah berulang-ulang. Proses ini disebut proses ruminansia, yaitu suatu proses pencernaan pakan yang dimulai dari pakan dimasukkan ke dalam rongga mulut dan masuk ke dalam rumen setelah menjadi bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali, dikunyah kembali, penelanan kembali, dan dilanjutkan proses fermentasi di rumen dan ke saluran berikutnya. Jenis ternak ruminansia adalah mamalia dari subordo Ruminantia, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kijang, rusa memiliki sistem pencernaan yang khas dan sempurna. Alat pencernaan pada lambung yang terbagi atas 4 bagian. Lambung ternak ruminansia mampu mencerna bahan pakan yang kandungan serat kasarnya tinggi. Kelompok ternak yang memiliki alat pencernaan seperti ini, pakan pokoknya adalah hijauan, sedangkan kebutuhan pakan penguat sebagai bahan tambahan saja. Setelah menyimak penjelasan yang tadi, apa sih perbedaan hasil metabolisme hewan ruminansia dengan non-ruminansia? Perbedaan dasar antara ternak ruminansia dan non-ruminansia pada metabolisme sumber energi merupakan karbohidrat dan protein. Oleh karena adanya mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, dan fungi di dalam rumen dan retikulum ruminansia. Pada ruminansia, karbohidrat mengalami fermentasi oleh mikroba membentuk VFA, dan produk ini merupakan energi utama untuk ruminansia.
Perbedaan antara ruminansia dan non-ruminansia dalam metabolisme energi yang berasal dari lemak adalah ternak non-ruminansia hanya dapat memanfaatkan senyawa lemak sederhana, sedangkan ruminansia dapat memanfaatkan senyawa yang lebih kompleks seperti fosfolipid. Itulah sekilas tentang metabolisme pada hewan ruminansia, terkhususnya sapi. Jika terdapat pertanyaan, yuk boleh langsung ditanyakan.